Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Putri. Halo semuanya, balik lagi di Tips 6 Menit bareng Pipit. Kali ini aku akan memberikan tips buat teman-teman gimana caranya tentukan resolusi untuk tahun 2021. Nah, demam resolusi tahun baru. Memang setiap berganti tahun, setiap berganti bulan, pasti selalu ada aja yang namanya resolusi, ya kan? Resolusi baru, baik itu tentang keuangan, tentang karir, tentang hubungan, dan lainnya. Namun kebanyakan resolusi hanyalah resolusi belaka nih. Jadi memang trennya itu pas di akhir-akhir Desember menuju Januari tahun selanjutnya gitu. Jadi orang-orang membuat iya resolusi saya tuh ini, resolusi saya tuh ini. Pada kenyataannya di tahun baru nanti itu banyak yang nggak menjalankan. Jadi hanya ikutin tren-tren aja gitu. Nah, kira-kira apa resolusi kamu di tahun 2021? Apakah kamu hanya mengikuti tren atau jangan-jangan kamu memang ingin banget membuat resolusi baru di tahun 2021, ingin banget mengubah diri menjadi jauh lebih baik. Nah, resolusi 2021. Biasanya resolusi itu dibuat berdasarkan tahun sebelumnya. Jadi dilihat nih, apa aja sih masalah yang dialami di tahun ini, kemudian dijadikan resolusi di tahun selanjutnya. Dievaluasi, dicari kira-kira apa sih yang bisa memperbaiki kejadian-kejadian yang ada di tahun sebelumnya. Nah, kalau dilihat dari tahun ini, bisa kita lihat ya, yang pertama ada masalah kesehatan, yang kedua masalah keuangan, yang ketiga masalah pendidikan dan juga pekerjaan. Oke, nah dari masalah yang tadi dapat kita cari nih solusinya. Misalnya untuk memperbaiki perekonomian, mau nggak mau harus jualan sendiri dan harus dari rumah, ya kan? Karena kan yang namanya si wabah ini kan belum benar-benar selesai banget nih di tahun 2020 ini, bahkan vaksinnya pun baru ada di akhir tahun ini. Dan yang kedua yaitu misalnya untuk meningkatkan ilmu, mau nggak mau pelajar harus belajar secara online dan belajar melalui internet gitu. Ya mau nggak mau karena kita disuruh belajar dari rumah, stay at home, kita memanfaatkan internet yang ada untuk belajar, untuk bekerja dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk menjaga kesehatan kita harus minum vitamin dan mau nggak mau kita dilarang bersentuhan, kita tidak boleh berkumpul dengan orang banyak. Jadi makin sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain secara langsung gitu. Semuanya melalui online. Mau nggak mau kita harus memanfaatkan internet gitu kan. Ya balik lagi menjaga diri sendiri dan menjaga keluarga dan menjaga orang lain dari terkenanya si wabah yang ada saat ini. Nah, manfaatkan internet untuk melakukan berbagai hal. Ini merupakan salah satu resolusi di tahun 2021 ya, teman-teman. Jadi memang internet itu makin merajalela khususnya di tahun 2020 ini. Nah, apa aja sih yang bisa kamu lakukan, yang bisa kita lakukan dengan internet? Banyak banget sebenarnya. Nah, ini aku ada merangkum sedikit hal yang memang bisa kita lakukan melalui internet. Yang pertama, mendapatkan penghasilan tentunya dengan menjadi YouTuber, dengan menjadi Instagram influencer misalnya, membuka bisnis ya kan dan lain sebagainya. Menjadi terkenal juga bisa melalui internet. Memperluas bisnis hingga mancanegara. Nah, sebenarnya ini merupakan istilahnya satu pintu untuk teman-teman yang menjalankan bisnis untuk melebarkan sayapnya ke mancanegara ya dengan memanfaatkan yang namanya internet gitu. Nah, kuasai internet bisa jadi resolusi di tahun 2021. Jadi buat teman-teman yang memang belum memiliki resolusi nih di tahun 2021, aku saranin teman-teman kuasai internet. Karena menurut data dari Kominfo menunjukkan bahwa penetrasi jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan di kuartal ketiga ini. Dari 64,8% menjadi 73,7%. Nah, angka ini itu menunjukkan bahwa artinya sudah banyak orang Indonesia yang menggunakan internet. Jadi buat teman-teman semua khususnya yang sedang menjalankan bisnis, nggak perlu ragu lagi ketika berjualan melalui online atau melalui internet. Nah, apa saja sih yang bisa kamu pelajari di internet? Yang pertama, khususnya ini untuk teman-teman yang memang ingin menjalankan bisnis secara online. Yang pertama, teman-teman bisa membangun bisnis online, bahkan teman-teman bisa belajar gimana caranya membangun bisnis online. Banyak banget platform yang menyediakan pembelajaran, khususnya di Updi. Teman-teman bisa belajar tentang gimana caranya menjalankan bisnis online sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu tentang digital marketing. Nah, digital marketing ini juga ada pengaruhnya, ada
merupakan kegiatan dalam bisnis online juga gitu, dan teman-teman juga bisa mempelajarinya melalui internet. Social media marketing, nah gimana caranya supaya teman-teman bisa meningkatkan omset, bisa meningkatkan penghasilan hanya melalui dan memanfaatkan social media marketing. Dan yang terakhir, teman-teman otomatis bisa membuka website. Oke deh, sekian dulu tips kali ini. Semoga teman-teman bisa tercerahkan dan bisa mendapatkan resolusi 2021 kira-kira apa nih ya. Nah, terakhir nih ada quotes dari Mark Zuckerberg, yaitu move fast and break things. Move fast and break things. Unless you are breaking stuff, you are not moving fast enough. Jadi, kita harus gerak cepat, kita harus membuat perubahan yang besar. Kecuali kamu menghancurkan barang, nah kamu berarti itu belum cukup cepat untuk dalam bekerja gitu, dalam berjalan. Jadi pastikan teman-teman langsung aja kita gerak cepat supaya kita bisa break things, supaya kita bisa mewujudkan impian kita gitu ya, dan mewujudkan resolusi kita di tahun 2021. Sekian dulu tips kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Dadah!